Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taswono, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai mata kuliah e-commerce business dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Farid Al-Rizki, SEMM. Tugas ini saya buat sebagai pemenuhan dari tugas ujian akhir semester. Saya mengambil judul yaitu pemanfaatan e-commerce dalam pengembangan bisnis pada usaha yang saya buat yaitu pada toko duta utama komputer. Sebelumnya mari kita mengenal mengenai definisi e-commerce. E-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital. Berikut beberapa definisi e-commerce menurut para ahli dan beberapa situs. Association for Electronic Commerce menerangkan bahwa e-commerce sebagai mekanisme bisnis secara elektronis. Kemudian situs Commerce.net menerangkan bahwa proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak melalui internet atau pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet. Dan Amir Khatman memaparkan bahwa e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antar dua buah institusi maupun antar institusi dan konsumen langsung. Selanjutnya mari kita mengenali karakteristik e-commerce. Karakteristik yang pertama yaitu terjadinya transaksi antar dua belah pihak. Kemudian karakteristik kedua yaitu adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Dan karakteristik yang sangat pokoknya yaitu internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Mari kita mengenal mengenai prinsip e-commerce. Menurut Vingar Peter Harsakumar tahun 2000, pada prinsipnya e-commerce menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang atau time and space yang selama ini menjadi isu utama. Melihat ke belakang perkembangan e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri telah ada sejak tahun 1996 dengan berdirinya di Viacom Intrabumi atau Dinet sebagai perintis transaksi online. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut di mall ini telah menampung sekitar 33 toko online atau merchant. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran, sampai furniture. Kemudian muncul situs www.ecommerceindonesia.com, yaitu tempat penjualan online berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti adanya bagian depan toko atau storefront dan shopping cart atau keranjang belanja. Selain itu ada juga Commerce.net Indonesia yang beralamat di http://isp.commerce.net.id sebagai Commerce Service Provider atau CSP pertama di Indonesia. Commerce.net Indonesia menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet. Mari kita lihat bersama-sama yaitu perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia dan pemain e-commerce besar yang ada di Indonesia. Itu pada tahun 2029 lahirlah Tokopedia yang kemudian disusul pada tahun 2011 ada Bukalapak dan Blibli.
Selanjutnya di tahun 2022 ada Lazada dan di tahun 2015 ada Shopee serta JDID. Selain itu masih banyak e-commerce yang lain seperti Blibli, OLX, Elevania, Zalora, dan banyak lagi yang lainnya. Dari tahun ke tahun terjadi perkembangan yang cukup signifikan pada industri e-commerce di Indonesia. Hal ini berjalan dengan perubahan perilaku pengguna e-commerce terutama semenjak pandemi COVID-19. Mari kita bahas mengenai faktor pertumbuhannya ekonomi, faktor pertumbuhan e-commerce. Faktor pertumbuhan e-commerce yang pertama itu meningkatnya pertumbuhan penduduk, kemudian meningkatnya penggunaan smartphone, meningkatnya penggunaan internet, meningkatnya penggunaan sosial media, dan berkembangnya perusahaan teknologi finansial. Selanjutnya mari kita melihat profil sebuah gerai toko kecil yang saya dan rekan-rekan saya kelola, yaitu dengan brand Duta Utama Komputer yang beralamat di Jalan Kauman, RT 2 RW 5, Cimanggu Kulon, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Jenis usaha yang di yang dikeluarkan oleh Duta Utama Komputer yaitu berupa komputer retail dan servis. Produknya juga berupa komputer retail dan servis. Bisa menghubungi melalui kontak email maiduta.cmg25@gmail.com atau nomor kontak yang tertera di spanduk. Mari kita telah lebih dalam mengenai Duta Utama Komputer dan perjalanan beralihnya ke e-commerce. Bidang usaha Duta Komputer yaitu berupa komputer, yaitu penjualan, sales, service, sales maupun distributor barang-barang elektronik yang berkaitan dengan komputer, PC, desktop, dan internet, serta lainnya. Kemudian Duta Utama juga melayani servis baik komputer, printer, alat elektronik lainnya, dan jaringan internet. Dan retail, selain menjual komputer serta aksesoris komputer juga terima servis, di Duta Utama Komputer juga ada barang-barang retail serta alat-alat elektronik yang lainnya. Sebagai catatan, karena menyediakan bidang usaha servis, Duta Utama juga melayani antar jemput servis dan jasa layanan pemeliharaan jaringan internet dan komputer di instansi, baik itu di instansi pemerintah maupun di swasta seperti baik di sekolahan ataupun di toko-toko. Mari kita simak 10 alasan kenapa Duta Utama Komputer yang dengan adanya gerai fisik harus mengikuti tren, yaitu memulai juga merambah ke bisnis online. Yang pertama alasannya adalah teknologi memudahkan brand memulai bisnis online. Saat brand memulai bisnis online, konsumen di seluruh belahan dunia lebih mudah menemukan produk kita. Pesan produk juga akan mudah, tidak perlu datang ke toko fisik brand. Keamanan transaksi membuat semakin banyak konsumen nyaman untuk berbelanja online. Kemudian alasan yang kedua yaitu hampir tak ada bedanya belanja di toko fisik dan online. Semua bisa dilakukan di toko online, hanya paling berbeda batasannya antara belanja secara fisik dan online, yaitu tidak bisa menyentuh barang secara langsung. Alasan yang ketiga itu anggaran yang dibutuhkan tidak besar. Perkembangan teknologi di e-commerce atau marketplace memungkinkan brand kecil dapat bersaing dengan brand besar. Yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan di online adalah
apakah produk yang ditawarkan sanggup memenuhi harapan pelanggan. Anggaran pemasaran di online yang lebih murah membuat brand bisa menyesuaikan harga produk supaya lebih kompetitif. Kemudian alasan yang keempat yaitu memulai bisnis online sangat mudah. Berkat perkembangan teknologi, memulai bisnis online, Anda bisa buka toko online dengan menjadi merchant di marketplace atau e-commerce ternama. Tidak perlu repot merancang website, menyiapkan tenaga kerja baru, dan melakukan maintenance rutin. Biasa biaya yang dikeluarkan dengan jadi merchant lebih murah ketimbang membuat website toko online sendiri. Kemudian alasan yang keenam, sebenarnya ini bukan alasan kenapa Duta Utama mau mulai bisnis online, karena Duta Utama sudah memiliki toko fisik. Ini untuk toko-toko lain, yaitu buka toko fisik sangat mahal. Biaya operasional toko fisik sangat mahal, sehingga harus membayar sewa ruko atau gedung, bayar listrik. Makanya banyak usaha yang mulai dengan membuka bisnis online. Alasan yang kelima yaitu kerjasama untuk bantuan kelola banyak akun toko. Operasional merchant di e-commerce sangat simpel. Anda membutuhkan mungkin butuh karyawan tambahan untuk mengelola akun merchant. Kerjaan admin dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, merespon pesan, input produk, update harga, dan sebagainya. Namun jika tidak ingin repot menambah karyawan, kita bisa menghubungi minta bantuan dari akun merchant di semua e-commerce di Indonesia. Yang ketujuh, e-commerce mengubah gaya belanja konsumen. Kehadiran e-commerce tidak serta-merta membunuh toko fisik. Sebagai pelanggan masih ada yang suka pergi ke toko fisik, namun kini semakin banyak juga yang beralih ke e-commerce. Mereka tidak ingin membuang waktunya untuk terjebak kemacetan dan mengeluarkan biaya untuk bensin. Alasan yang kedelapan yaitu investasi peralatan lebih sedikit. Kita bisa berkomunikasi dengan banyak pelanggan dengan satu perangkat, proses pesan dan kirim dengan pola kerja yang lebih simpel. Kemudian alasan yang kesembilan yaitu lebih mudah mengembangkan bisnis online. Hampir tidak ada alasan yang menyulitkan kita untuk memulai bisnis online. Tidak ada pihak manapun yang melarang kita untuk terjun ke bisnis online. Kemudian alasan yang ke-10 yaitu ekonomi digital di Indonesia masih terus berkembang. Masyarakat Indonesia punya uang dan peralatan yang dibutuhkan untuk belanja online. Infrastruktur yang dibutuhkan bisa dibilang sudah tersedia dan terus diupayakan supaya lebih merata oleh pemerintah. Karena pasar ekonomi digital terus berkembang, waktu terbaik untuk memulai bisnis online adalah sekarang. Kemudian berdasarkan analisis di Google, termasuk Temasek dan Brand Co. di atas, perkembangan ekonomi digital di Indonesia masih terus berkembang. Jumlah transaksi secara online di Indonesia pun semakin meningkat setiap tahunnya. Brand lokal dan global mulai melirik e-commerce sebagai salah satu channel yang tepat untuk berjualan. Di sini kita bisa melihat beberapa akun e-commerce yang telah dilakukan oleh Duta Utama Komputer, yaitu bisa seperti Siplah Toko Ladang, Siplah Blibli, Siplah Telkom, dan Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan beberapa e-commerce yang lainnya. Mari kita bahas motif usaha. Menambahkan kehadiran online pada toko offline memberikan sejumlah manfaat bagi bisnis Duta Utama Komputer. Yang pertama yaitu peningkatan jangkauan pelanggan. Dengan adanya platform online, Duta Utama Komputer dapat menjangkau pelanggan di wilayah yang lebih luas, bahkan di luar lokasi fisik toko offline.
Ini membuka peluang untuk menarik lebih banyak pelanggan potensial. Kemudian peningkatan penjualan. Kehadiran online dapat membantu meningkatkan penjualan dengan memberikan pelanggan kemudahan berbelanja dari mana saja dan kapan saja. Ini memperluas peluang penjualan di luar jam operasional duta utama komputer. Terus motif yang ketiga yaitu analisis data dan insight pelanggan. Dengan adanya penjualan online, duta utama komputer dapat mengumpulkan data pelanggan dan menganalisis perilaku belanja mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan penawaran produk. Kemudian yaitu adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Seiring dengan perubahan perilaku konsumen yang cenderung beralih ke belanja online, duta utama komputer dapat mengadaptasi bisnis untuk tetap relevan dan memenuhi preferensi pelanggan. Selanjutnya, fokus utama pembahasan di sini adalah duta utama komputer berbisnis online atau memulai bisnis online melalui Siplah. Siplah adalah inovasi dalam pengembangan barang jasa satu pendidikan yang meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi satuan pendidikan atau Satdik dalam administrasi pelaporan serta UMKM untuk turut serta hadir sebagai penyedia barang dan jasa di Siplah. Guna mendukung implementasinya, Kemendikbud menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau Siplah. Informasi tersebut sangat penting bagi para pelaku kebijakan, terutama pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta bagi UMKM. Dengan adanya Siplah, membuka peluang duta utama komputer untuk bertransaksi ataupun masuk berjualan dengan sekolah negeri yang keseluruhannya menggunakan dana BOS dari pemerintah. Berikut adalah beberapa rekan sekolah negeri yang bekerja sana dalam pembelanjaan lewat Siplah Duta Utama Komputer. Yang pertama ada SMKN Karangpucung, ada SMAN Majenang, SMP Negeri 1, 2, 3, 4 Majenang, dan SD Negeri sekecamatan Cimanggu, dan beberapa SD di Kecamatan Karangpucung dan Majenang. Dengan berjualan online memakai Siplah, menambah konsumen dan keuntungan yang didapat oleh duta utama komputer. Dari paparan tadi kita dapat menarik kesimpulan yaitu membuka toko online dapat memberikan duta utama komputer sejumlah manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh duta utama komputer setelah membuka toko online. Yang pertama, akses ke pasar yang lebih luas. Dengan toko online, duta utama dapat menjangkau konsumen di wilayah yang lebih luas, bahkan di tingkat nasional dan internasional tanpa ada batasan geografis. Kemudian penjualan 24/7, yaitu toko online beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Tanpa batasan waktu seperti toko fisik, ini memberikan pelanggan fleksibilitas untuk berbelanja kapanpun mereka mau. Yang ketiga yaitu penghematan biaya operasional. Memiliki toko online dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan penyewaan ruang fisik, utilitas, dan berbagai lainnya yang terkait dengan operasional toko tradisional. Ini bisa dimanfaatkan oleh duta utama komputer dengan tanpa membuka cabang lebih banyak, hanya tapi dibantu dengan bekerja sama dengan platform e-commerce yang sudah ada. Kemudian yang keempat, kesimpulannya pemasaran digital. Platform online menyediakan peluang untuk melakukan pemasaran digital dengan lebih efektif melalui media sosial, SEO, dan berbagai strategi pemasaran online lainnya untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru. Kemudian yang keenam adalah analitik dan pelacakan kinerja. Dengan alat analitik yang tersedia di platform e-commerce, pemilik toko dapat melacak kinerja penjual. Pemilik toko dapat
melacak kinerja penjualan, melihat perilaku pelanggan, dan mengambil keputusan berdasarkan data untuk meningkatkan strategi bisnis. Kemudian yang keenam yaitu diversifikasi produk dan layanan. Dengan toko online, pemilik toko dapat dengan mudah menambahkan produk atau layanan baru ke dalam katalog mereka tanpa batasan ruang fisik atau memungkinkan diversifikasi bisnis. Yang ketujuh yaitu interaksi lebih dekat dengan pelanggan. Melalui fitur ulasan produk, obrolan online, dan media sosial, pemilik toko dapat berinteraksi lebih dekat dengan pelanggan sehingga mendapatkan umpan balik langsung dan membangun hubungan yang lebih kuat. Yang kedelapan yaitu pengolahan persediaan yang lebih efisien. Sistem manajemen persediaan di platform e-commerce membantu pemilik toko untuk mengelola persediaan dengan cepat, efisien, mencegah kelebihan atau kekurangan stok. Kemudian yang kesembilan yaitu sistem pembayaran yang aman dan mudah. Pembayaran online dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan dan memungkinkan pemilik toko untuk menerima pembayaran dengan aman tanpa kebutuhan transaksi tunai. Kemudian yang ke-10 yaitu peningkatan kepercayaan pelanggan. Membuat toko online di platform resmi atau populer dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan karena mereka cenderung lebih percaya pada bisnis yang terlihat secara online. Demikian paparan dari saya mengenai mengapa Duta Utama Komuter harus membuka toko online atau malah sudah membuka toko online sebagai pengembangan dari toko offline yang sudah ada. Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada beberapa data atau ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.